Lihat, mengapa perkumpulan Minang terlihat kompak di luar, tapi banyak terjadi permusuhan baik besar ataupun kecil di dalamnya. Tapi ini tidak membuatku anti terhadap Minang. Dan bahkan aku niatkan dalam hati dan aku ingin bangkitkan kembali cerita motivasi melalui cerita sejarah yang hampir terkikis waktu. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang diri saya dengan Mulifa Channel. Kenapa saya memberitakan soal cerita-cerita Minang, sejarah-sejarah Minang kepada semua. Saya lihat memang ada yang cinta, ada yang benci. Itu sudah wajar dalam kehidupan sebagai manusia. Saya akan beberkan di sini bagaimana cerita saya dari mulai kecil sampai dewasa. Begini cerita saya. Saya diberi nama Afwan Mulifardian oleh orang tua saya, berharap menjadi seorang pemaaf karena Afwan adalah pemaaf. Saya dilahirkan dan dibesarkan di kota Jakarta sebagai seorang yang orang tuanya diaspora atau perantau dari Minangkabau. Karena kerasnya persaingan hidup di rantau memaksa orang tua kami untuk pulang ke kampung ke Sumatera Barat pada ketika saya masih kelas 6 SD. Tepatnya negari Sanembaka, Kabupaten Solok, tepian Danau Singkara yang indah dan sangat asri. Saya merasa negeri ini sangat aneh karena jauh dari hiruk-pikuk kota. Itu yang membuat saya tidak biasa. Dan sekolah dengan metode pelajaran yang sangat berbeda dan anak-anak yang dengan cara bermain yang berbeda pula. Ketika itu saya masih ada 4 bersaudara, walaupun sekarang sudah 5. Saya yang paling tua dan saya laki-laki satu-satunya. Semua memanggil saya Uda dan kawan-kawan adik-adik saya memanggil saya Dafan. Maka dari itu nama saya sekarang menjadi Dafan Mulifa. Hari ke hari saya lalui dengan udara nagari yang sangat segar. Setiap hari saya merasa bugar. Setiap senja datang, saya harus berangkat ke surau, mengaji dengan cara belajar yang disiplin sekali. Salah sedikit, saya kena lidi. Ternyata ini sangat efisien, membuat saya paham dan mengerti. Semakin hari saya semakin cinta dengan negeri ini. Dengan banyak permainan anak-anak dari mulai kaja rombongan sampai dongkak-dongkaan, dari mulai permainan lunak hingga berisiko tinggi saya lalui. Nah, di mana tempat berpijak seolah semua adalah merasa pergi berwisata. Ini saya rasa adalah surga dalam dunia. Setelah aku beranjak remaja, kehidupan di kampung mulai membuatku sengsara. Ketika itu orang tua sangat tersiksa dengan keadaan ekonomi yang tidak memadai, memaksaku untuk putus sekolah hanya sampai kelas 1 SMK saja. Aku membantu orang tua dari mulai sebagai pencuci mobil tambang angkutan desa sampai mencari ikan hanya sekedar pembeli beras saja. Menjadi kondektur sebuah hal yang biasa. Selain bekerja, aku mulai penasaran dengan Minang yang mulai melekat dalam sanubariku. Setiap orang tua di kampung yang dianggap sepuh, kutemui untuk hanya sekedar bercerita sejarah budaya di negeri Sanembaka tercinta ini. Semakin cerita sangat menarik, lebih dari dongeng superhero bangsa para orang barat. Dari cerita Pandeka Ketek sampai Magek Menandin, lalu kehidupan semakin rumit sampai memaksaku harus pergi merantau. Paling tidak mengurangi beban orang tua. Setiba di rantau, aku seperti orang yang berbeda kembali di tanah kelahiranku sendiri. Apakah ini merantau atau pulang kampung? Nah, luntang-lantung dan bekerja sebagai pelayan toko, dari mulai dituduh maling celana sampai maling TV, semua aku alami. Padahal itu orang kampungku sendiri, bahkan teman sendiri yang disebut sebagai orang Minang, kataku. Mungkin saja aku terlalu lama menumpang dengan mereka, makanya mereka menolakku dengan cara yang berbeda. Setiap apa yang akan aku makan di rantau, aku selalu ingat orang tua. Apakah sama yang beliau makan dengan yang ku makan? Semakin lama semakin banyak teman dari berbagai kota di Sumatera Barat lainnya yang kutemui. Dari mulai komunitas sampai individu, dengan berbagai sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Setiap sahabat yang kutemui pasti meninggalkan pelajaran dan satu cerita yang berarti. Dari mulai bekerja film sampai penyanyi, aku coba juga geluti. Dari dagang baju sampai dagang jamu, aku gandrungi. Ternyata di sini makin ketara terjadi. Kulihat mengapa perkumpulan Minang terlihat kompak di luar, tapi banyak terjadi permusuhan baik besar ataupun kecil di dalamnya. Apalagi komunitas yang berunsur mencari sesuap nasi. Profesionalisme mereka sebut, saling mensaing menyaingi, menjatuhkan dari harga sampai nama bisa dijatuhkan. Padahal aku ingat kembali cerita sesepuh ketika aku masih di Nagari dulu, betapa kompaknya orang Minang sampai kemerdekaan Indonesia pun banyak dari pengaruh orang Minang. Dari 10, 7-nya adalah orang Minang.
Itu yang ku dengar dari sesepuh negari dulu terdahulu di Minang. Tapi ini tidak membuatku anti terhadap Minang. Dan bahkan aku niatkan dalam hati dan aku ingin bangkitkan kembali cerita motivasi melalui cerita sejarah yang hampir terkikis waktu. Dan mulailah aku membuat sebuah mediaku sendiri agar semua Indonesia tahu. Dan bahkan orang Minang yang lahir di nagari sampai yang lahir di diaspora bangga, lalu kompak kembali seperti sedia kala, seperti apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa seperti dahulu kala. Mulailah aku beberkan ini di sebuah channel bernama Mulifa dengan slogan majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Karena jika Minang kehilangan kekompakannya, maka Indonesia pun runtuh di gerus kolonialisme mode baru. Oke bro, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan ini mewakilkan dari semua cerita tentang saya, Dafan Mulifa. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya, Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.